politisi Andre Rosiade yang dihujat netizen gara-gara cuitannya dianggap nyusahin menantunya Pratama Arhan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari politisi Andre Rosiade yang dihujat netizen gara-gara cuitannya dianggap nyusahin menantunya Pratama Arhan. Ya, memang setelah kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain 1-0 beberapa hari yang lalu, ini kemudian masih menyisakan cerita. Karena apa? Karena politisi dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang juga diketahui sebagai mertua dari pesepak bola kita, pemain timnas kita Pratama Arhan, ini kemudian memberikan cuitan di media sosialnya. Seperti saya tampilkan ini. Memang dia tidak menyebutkan siapa pemain yang pura-pura cedera itu katanya. Tapi kemudian netizen menyimpulkan bahwa itu adalah Miss Hilger. Memang Miss Hilger ketika melawan Australia, dia bermain penuh menjadi starter. Lalu kemudian ketika menjelang lawan Bahrain, dia kemudian datang ke rumah sakit, kemudian dinyatakan oleh PSSI, dinyatakan oleh tim pelatih bahwa dia ini memang menderita cedera atau mungkin tidak layak untuk bermain karena kondisinya kurang fit. Pada akhirnya dia dikembalikan ke klubnya FC Copenhagen. Nah, ini yang kemudian membuat Andre Rosiade merasa dia ini perlu untuk memberikan cuitan ini. Dia mengatakan bahwa memuji Rizky Ridho pada awalnya, lalu kemudian menganggap seorang pemain yang pura-pura cedera ini, dalam kesimpulan netizen dan kesimpulan saya, dia menganggap bahwa pemain ini kurang jiwa nasionalismenya karena hanya bukan karena cedera serius, tapi hanya gara-gara mungkin sakit ringan dan sebagainya, kemudian dia dikatakan pura-pura cedera. Padahal sebetulnya pemain sepak bola itu saja, ketika dia ini menderita pilek atau flu gitu aja, dia ini memang nggak boleh bermain. Sangat amat tidak boleh bermain. Karena apa? Karena ditakutkan kalau misalkan ini dipaksakan, maka akan berdampak kepada kesehatannya, dan yang lebih besar lagi dampaknya adalah untuk karirnya ke depan. Karir sepak bolanya ke depan. Makanya ketika seorang atlet, bukan hanya pemain sepak bola, dia ini flu sedikit saja, atau mungkin mules lah, sakit perut gitu, itu nggak boleh bermain, memang harus benar-benar istirahat. Karena kalau dipaksakan dengan permainan internasional, tensi yang sangat tinggi seperti kemarin, ketika Indonesia melawan Bahrain, itu akibatnya bisa fatal bagi kesehatannya sendiri, lebih-lebih bagi karir sepak bolanya ke depan. Makanya seluruh pemain, kemudian manajernya terutama, pasti akan menyuruh pemain ini untuk beristirahat. Istirahat dulu. Benar-benar fit 100% baru boleh bermain. Tapi apa yang disampaikan Andre Rosiade ini, lalu kemudian dihujat netizen seperti seolah mendeskripsikan Miss Hilger pada waktu itu. Nah, kemudian beberapa netizen ini menganggap bahwa apa yang dilakukan Andre Rosiade ini adalah bentuk sakit hati dari seorang mertua. Karena apa? Karena menantunya, Pratama Arhan, mohon maaf, tidak masuk dalam skuad inti 23 pemain itu. Meskipun Arhan ini dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, masuk dalam daftar panggil. Dia hadir di stadion. Tapi dia tidak masuk dalam bench, tidak ada dalam 23 nama pemain yang didaftarkan. Dia ada di luar bench, mungkin di tribun khusus pemain, di VVIP mungkin, atau mungkin di dekat dengan tribun yang dekat dengan para pemain cadangan, mungkin seperti itu. Karena apa? Biasanya begini, dalam pertandingan sebuah tim, itu kan dipanggil 30 orang misalkan. Lalu kemudian yang masuk dalam skuad yang didaftarkan itu adalah 23 orang. Sementara sisanya ini ada di luar bench. Mereka ini dijadikan sebagai cadangannya cadangan. Ketika nanti ada salah 1, 2, 3 pemain yang berhalangan, misalkan seperti Miss Hilger kemarin, ketika dia cedera atau mungkin menderita penyakit, gangguan dan sebagainya, maka pemain yang ada di daftar panggil ini, dia yang akan dipanggil, dimasukkan ke dalam skuad itu. Kalau di pertandingan keluar kandang, pemain yang sisa ini, yang 7 sisa dari daftar panggil ini, mereka nggak akan diajak.
Tapi ketika mereka bermain di kandang seperti di GBK kemarin, mereka ada di sana tapi tidak masuk dalam bangku cadangan, tidak ada di bench. Itu yang terjadi kepada Pratama Arhan, kemudian juga Hoki Caraka, dan beberapa pemain yang kemarin sudah masuk daftar panggil. Nah, kenapa Andre Rosiade melakukan ini? Kalau bagi saya, kalau misalkan performa atau pesona dari Pratama Arhan ini sudah mulai redup, maka dia tidak bisa memanfaatkan menantunya ini. Karena apa? Karena selama ini Arhan itu dimanfaatkan oleh Andre Rosiade sebagai sarana kampanye. Ketika dia kampanye kemarin, kampanye Pak Prabowo misalkan, lalu kemudian mengkampanyekan dirinya sebagai anggota DPR RI, itu pun juga membawa-bawa Pratama Arhan, meskipun hanya melalui video call. Tapi itu dilakukan. Demi apa? Demi meraih simpati suara dari para pecinta sepak bola, apalagi pengagum Pratama Arhan. Seorang pemain yang kalau boleh dibilang kualitasnya di atas rata-rata pemain lokal yang lain, bahkan selevel dengan pemain-pemain yang naturalisasi, pemain yang berkarir di luar, di Eropa. Bahkan sekarang Pratama Arhan juga bermain di Thailand, di Bangkok FC. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Andre Rosiade. Nah, kalau misalkan dia ini tidak masuk dalam squad, tidak masuk dalam pemain 23 pemain yang ada dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, maka pamornya akan redup, dan di sana yang akan dirugikan adalah justru Andre Rosiade sebagai mertuanya. Dia tidak bisa lagi memanfaatkan popularitas Pratama Arhan untuk meraup keuntungan dirinya sendiri secara politis. Itu yang kemudian membuat dia geram. Kalau bagi saya seperti itu. Makanya kemudian dia menuduh Max Hilger ini pura-pura cedera dan tidak nasionalis. Nah, meskipun pada akhirnya dihujat oleh netizen, tapi Andre Rosiade masih kekeh. Dia mengatakan meskipun dihujat oleh netizen, tapi kebenaran harus diungkapkan. Silakan cek ke PSSI, silakan cek ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, tempat di mana Max Hilger kemudian cek kesehatan di sana. Tapi apa yang disampaikan oleh netizen ini justru malah menohok dari Andre Rosiade sendiri. Max Hilger cedera, dia nggak main. Nah, menantu lo nggak cedera tapi nggak main. Ya, ini sebetulnya menohok ke Andre Rosiade. Tapi yang kasihan adalah Pratama Arhannya. Sekarang bayangkan, ketika ini kemudian dibaca, cuitan ini dibaca oleh Max Hilger misalkan, atau beberapa pemain yang lain. Ini kan kemudian seolah-olah membuat ada semacam gap gitu di pemain timnas. Arhan yang kemudian tidak ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa, akhirnya dia kena getahnya. Bayangkan bagaimana situasi di camp latihan pemain timnas ketika ada suasana seperti ini. Bagaimana Max Hilger kemudian melihat Pratama Arhan, lalu beberapa pemain juga ada yang memberikan komentar. Mereka akan menganggap bahwa ini adalah tidak pantas dilakukan oleh mertua dari seorang pemain. Bayangkan suasana pemain antara Pratama Arhan dengan Max Hilger dan juga teman-teman yang lain. Bagaimana? Apa yang akan terjadi? Itu juga akan mempengaruhi tim. Bayangkan sekarang, itu yang terjadi di timnas kita. Gara-gara faktor luar, gara-gara orang lain, gara-gara mertuanya sendiri. Coba bayangkan, itu yang terjadi. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali netizen yang justru kasihan kepada Pratama Arhan. Punya mertua semacam Andre Rosiade. Dia hanya menjadi beban, dia hanya nyusahin Pratama Arhan. Padahal Pratama Arhan ini adalah pemain yang cukup potensial. Meskipun sekarang dia ini, kalau boleh dibilang tersisih, karena kalah bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi yang kualitasnya sedikit di atas dia. Bahkan apalagi di posisi fullback kiri seperti Calvin Verdong, kemudian juga Sen Patinama, lalu ada beberapa nama lagi di sektor kiri yang kemudian bisa mengalahkan Arhan untuk mengambil posisi di starting line up, apalagi juga di cadangan. Dia sudah nggak punya tempat, dia hanya daftar panggil. Sementara kemampuan Pratama Arhan tentang lemparan jarak jauh dari pinggir lapangan ke tengah-tengah kotak penalti, sekarang pun juga sudah mulai diambil alih oleh Kevin Dix, yang secara lemparan mungkin nggak terlalu sekuat Arhan, tapi dengan postur yang jauh lebih tinggi, maka otomatis lemparannya juga akan lebih bertenaga. Itu yang dihitung secara matematis. Nah, sekarang peran-peran itu sudah diambil oleh beberapa pemain naturalisasi. Sementara Arhan
seperti terpinggirkan. Padahal sebetulnya enggak. Justru yang menjadi Arhan terpinggirkan adalah kelakuan mertuanya sendiri. Padahal Arhan nggak tahu apa-apa. Ini yang justru malah menjadi beban bagi Arhan, kemudian menjadi kasihan kepada Pratama Arhan, dan Arhan seolah dimanfaatkan oleh mertuanya untuk meraup keuntungan secara politis. Lalu kemudian dari pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibuburuk pun sudah memberikan bantahan. Sudah perlu memberikan klarifikasi. Meskipun tidak menyebutkan nama Andre Rosiade, tidak menyebutkan kasus yang sedang viral sekarang, tapi mereka mengatakan bahwa rekaman pasien, rekam medis pasien itu adalah rahasia rumah sakit dan rahasia pasien yang tidak boleh diberitahukan kepada siapa-siapa. Jadi kan kemarin Andre Rosiade mengatakan silakan cek ke rumah sakit, silakan cek ke PSSI kalau nggak percaya bahwa pemain ini pura-pura cedera. Tapi kemudian dari rumah sakit membantah itu semua, dia mengatakan bahwa rekam medis seseorang itu adalah rahasia rumah sakit dan rahasia pasien itu sendiri, tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh diberikan kepada siapapun. Nah, itu kan menohok dari Andre Rosiade sendiri. Tapi sekarang gimana? Ya sepertinya bagi saya, Andre Rosiade tetap ngeyel, tetap nggak punya malu. Itu memang sudah budaya dia dari dulu. Nah, itulah kenapa kemudian netizen banyak menyimpulkan memang apa yang dilakukan Andre Rosiade ini adalah dia ini sedikit nggak terima kalau misalkan Arhan ini semakin meredup karirnya, apalagi di level timnas. Karena ya itu tadi, tidak akan bisa dimanfaatkan untuk keuntungan politis dari mertuanya. Sekarang, misalkan pun Arhan ini bermain di luar negeri, dia bermain di Bangkok FC, di Thailand. Tapi ketika dia bersaing di timnas, dia kalah bersaing dengan pemain-pemain yang berkarir di Eropa, pemain-pemain naturalisasi yang secara level mungkin setara atau sedikit lebih tinggi daripada Arhan. Tapi ya itulah yang terjadi. Semua dikembalikan kepada pelatih. Pilihan pemain ini dikembalikan kepada pelatih. Kalau pelatih ini menganggap pemain ini masih belum memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam skuad inti, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kelakuan dari Andre Rosiade, politisi dari Partai Gerindra ini kemudian justru menyusahkan Pratama Arhan sendiri, justru akan membuat kerugian di pihak Pratama Arhan sendiri. Sementara dia tidak tahu apa-apa, dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia kena getahnya dari mertuanya, yakni Andre Rosiade. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang seperti ini? Ya, kita tetap terus mengkritisi apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade. Sudahlah, berhentilah. Kasihan menantumu kalau misalkan kamu terus-terusan seperti itu. Dia kemarin sudah ditempa dengan kasus katanya perselingkuhan istrinya di luar lapangan, lalu sekarang dengan kelakuan mertuanya. Coba bayangkan. Bahkan netizen ini kemudian sekarang justru malah banyak yang belain Arhan. Kasihan Arhan ini punya istri seperti itu, punya mertua seperti itu. Ya, tapi itulah. Semoga ini semua tidak mempengaruhi karir atau mungkin juga performa dari Pratama Arhan, tidak mempengaruhi sama sekali performa dia bermain di lapangan, dan semoga ke depannya kita masih bisa melihat Pratama Arhan ada di skuad inti dari timnas kita, dari timnas Indonesia. Dia ada di fullback kiri, kemudian kita melihat lemparan-lemparan mautnya yang dari pinggir lapangan langsung menuju ke kotak penalti, dan itu juga menjadi peluang terciptanya sebuah gol. Kita masih berharap itu semua, dan semoga ini menjadi pembelajaran kita semua, terutama bagi orang-orang yang ada di sekeliling pemain timnas kita. Sudahlah, jangan kelakuan kalian pada akhirnya akan membuat pemain ini yang bersangkutan dirugikan, terutama nanti akan berpengaruh terhadap pertemanan, terhadap hubungan komunikasinya dengan teman-teman di satu timnya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mertua adalah maut.